di apa sih di tabung. Hah? Bawahnya dulu biarkan gitu. Iya, jadi tap-tapnya bawahnya kelihatan ya. Orang balik dulu deh. Wah. Jadi kelihatan batangnya. Ditembus. Kalau bisa jadi enak. Itu bikin keringan enggak? Bikin keringan. Ceprot. Jadi lebih buat. Kalau kita biasa pohon begini anting putri. Jadi tunggu lagi. Ini makanya kita lebih kuat. Jadi flow-nya kelihatan dari bawah. Halo Pak Jokowi, kita di bulan. Hah? Bulan. Kita ada jaminan. Jaminan mutunya, Pak. Flow-nya belum. Ke air laut seminggu sekali ya Pak Ji? Seminggu sekali 3 laut. 2 kali. Pakai mikroskop. Seminggu sekali ke sini. Sudah seminggu setengah. Air laut. Ya? Tuh mikrofonnya tuh. Ini udah kebuka semua, udah kelihatan 2 batang ini. Mundur, agak mundur. Awas kaper ceretan darah. Mundur. Ini di Probolinggo. Mau Probolinggo, ayo. Ada yang satu lagi mau ditampilin nanti ikut aja di sini satu mobil. Saya nggak ke Probolinggo. Enggak, Bali aja. Nah, pohon kan ada di Jawa. Iya. Nah yang di sini nggak ke Probolinggo. Yang di Sidoni udah juga ya? Pasti ya. Emang kan di mana tanggal 20? Iya. Oke. Ini Pak Ujang udah mulai nih Pak. Ya, silakan. Oke. Ini yang mau ngumpulin stekan boleh ya maju ke depan ya, ngomong banyak. Ini kita bahas stekannya aja dulu Pak Ujang. Pak Ujang nggak ngumpulin? Oh udah bosan, udah bosan ya Pak Ujang ngumpulin stekan ya. Oh iya. Oke ini biar Pak Ujang nih masih lanjut. Ini lagi ngebuka ruang nih Pak Ujang. Oke nih kan Pak Ujang lagi ngebuka ruang, teman-teman yang berada di depan boleh mundur sedikit biar yang duduk bisa ngelihat juga ya. Ya digeser nih yang di depan persis, boleh ya ngeliatnya dari samping kanan kiri aja. Coba Pak Agus bisa Pak? Enggak, saya bagian gunting. Oh bagian gunting. Oke Pak Ujang masih bekerja, sekarang kita ke AA ya dengan kemuning. Ini pohon tadi udah ada berapa aja? 3 cabang yang dibuang ya ayah. Ini alasannya dibuang kenapa nih Kak?
di sini kan batang utama hampir sama ya tingginya. Sedangkan kalau lihat dari depan sini ini lebih dominan ke sini tingginya. Jadi ini yang lebih tinggi lebih rendah. Ya, jadi diambil keputusan untuk potong cabang yang sebelah kanan ini karena jalur hidup dari depannya ya. Ya, dominasinya ini lebih condong ke sisi depan sini ya. Nanti kita putar lagi. Jadi sisi belakang ini karena tingginya sejajar, dia harus ditahap ulang ya. Ini juga buat teman-teman nih, untuk beberapa jenis pohon termasuk kemuning karena dia berdaun majemuk. Ini untuk pruning juga tidak bisa habis langsung ya, ada resiko, harus disisakan. Nah, bisa dikasih contoh kan ya, misalkan nih. Nah, Ya, ini kan udah kita potong, jadi kan ada pengulangan. pengulangan, oke. Ini nanti kan perubahan terus, perubahan. Ini nanti yang dipakai. Oke, berarti cutting tetap harus disisakan daunnya ya. Untuk kemuning, ya. Ini ada yang mau bantu keroyok kan nih? Harus bantuin. Nonton coba ngeliatin aja, ini kalian yang mau ngeroyok nih, biar cepet habis. Pak Gones, nonton saya Pak Gones. Pak Gones yang mana Pak Gones? Oh, aduh. Nah, sekarang kita pindah ke Pak Ujang lagi ya. Udah bisa ngeliat Pak? Udah, kira udah gak kelihatan. Mau komen? Oh, komentator ya, kita undang nih. Ini dibantu nih, boleh. Ini kita kasih spesial nih, komentator dari Bandung ya kan, koordinator periangan ini. Tepuk tangan dong buat Prof Teddy ya. Ya, Pak diri Pak, biar teman-teman makin kenal Pak. Inilah Korwil Jabar. Oke, tepuk tangan dong buat Korwil Jabar ya. Ayah Rapiana tuh. Ntar dulu atuh Pak Teddy, kita ngobrol-ngobrol Pak Teddy. Iya. Pak Teddy ada mau nanya nggak Pak? Kenapa pakai kawat nggak pakai rapia gitu? Rapia. Kita mah jangan mojok di tengah. Sini muter-muter dikit. Nah, ya. Nih yang belum tahu nih Korwilnya Jabar nih ya. Tepuk tangan dong. Oke, mantap. Iya. Coba menurut Pak Teddy gimana nih Pak? Apanya? Menurut apanya? Ya ini antara muka sama bokong ini bener nggak tentuannya? Oh, lebih ahli Pak Ade. Mikrofonnya tuh naikin. Ya. Nah. Ayo tuh ngomong. Dia gegarukan, Mbak ini salah pilih Korwilnya ini. Oh enggak salah. Ayo Prof. Kalau saya lihat pohon ini, pertama pasti mahal. Jadi kalau sembarang mereposisi dan sebagainya ini juga berbahaya. Kalau cara memilih seperti apa pohon, memang harus holistik ya, harus menyeluruh. Betul. Pertama melihat dari bawah, flow-nya kemana, seperti akhir pohonnya di mana, ini juga kan penting. Kelihatannya trainernya memilih kepala banyak di kanan, kemudian juga di kiri ada, karena batang pohonnya juga seimbang, Betul. kiri dan ke kanan. Tapi memang yang susah di kemuning itu adalah rantingnya. Jadi kalau lihat pohon-pohon kemuning rata-rata pilihan untuk mentraining ujung dari pohon ini agak sulit sebenarnya, tidak seperti santigi dan sebagainya. Makanya kelihatannya ini akan dibuat lebih natural pohonnya, karena memang dari bawahnya juga Gerakan sudah natural, ya. natural. Yang agak susah nanti adalah memilih mana batang yang agak disembunyikan atau tidak, semacam ini kayak yang bisa ya. Oh. Batang di belakang itu kan
kuat sebenarnya Betul. karakternya. Dominasinya ya. Tapi Pak Ade tetap mempertahankan ini untuk aksen pohon itu supaya tidak terlalu kelihatan porno gitu. Betul. Jadi beberapa aksen juga dipilih. Cukup? Cukup buat kamu nih. Nah, kita lanjut. Ini kan dari baik sekali nih. Kira-kira bisa beresin apa jadi baik nih? Bisa jadi iya, kalau pohon ini sudah sangat bagus dan saya melihat persoalannya di dimensi saja ya. Sap-sapan antar dahan yang terlalu ribut. Kemudian ini mohon maaf, ini kan pohon kelihatannya terlalu rapi, tidak natural gitu. Jadi bulatan-bulatannya seperti bulatan-bulatan yang terlalu natural. Jadi kelihatannya nanti tradernya akan memilih lebih sederhana dengan bulatan yang bervariasi besar kecil. Kemudian tangan di bawah ini kelihatannya akan lebih ditonjolkan. Dia akan memilih salah satu misalkan kepala supaya lebih tampak antara yang atas dan yang bawah. Nah, makanya nanti kelihatannya ada beberapa cabang kecil yang dipotong untuk memperlihatkan bulatan ini sebagai aksen dari pohon ini. Betul begitu aja. Oke, jadi sama ya kurang lebih dengan kemudian punya multi mahkota ya, kepala lebih Tapi dari satu. dua-duanya ini pohon mahal. Dua pohon mahal. Mau dirapiain nggak? Ini masalahnya sayang kalau gini udah pakai rapian. Sudah itu sayang ya. Ya, terima kasih. Oke, Assalamualaikum. terima kasih tepuk tangan dong buat Pak Teddy ya. Beliau adalah Korwil Jabar ya. Oke. Untuk teman-teman boleh bergeser lagi ya, jangan ditutupin karena yang bagian belakang nggak bisa kelihatan. Lalu kalau ada yang mau bertanya boleh acung tangan. Hah? Nggak usah ada yang nanya? Oh nggak usah. Ini kayaknya yang harus dikeluarin yang ini aja nih. Coba Majalengka blacklist ya. Oh siap. Ya, ayo yang mau nanya boleh. Pak Yaya, Pak. Pak Yaya mau nanya nggak deh? Pak Nana, Pak Yaya, Pak Nana mau nanya? Enggak? Oh lihat aja. Oke. Siap, boleh Pak Ujang. Ya. Terima kasih Mas Adit. Ini kalau ada Mas Adit biasanya rame. Ini MC dadakan tapi biasa suasananya lebih rame. Beberapa kali ketemu Mas Adit tuh gitu. Coba akan saya menerangkan tentang hal pohon ini. Ini pohon udah jelas bapak-bapak tadi sebelumnya kan lihat. Kenapa masih kita juri kemarin tuh mengapresiasi nilai baik sekali. Ya kan? Karena di sini anatominya juga udah lengkap. Tahapannya udah lengkap sampai anatominya tua. Anatomi itu dalam pohon itu ada tahapan-tahapan bayi, anak, remaja, dewasa sampai tua. Itu cukup dengan ranting sampai cucu ranting. Ini kebetulan cicit rantingnya banyak sekali gitu. Yang mengakibatkan ruang dari pohon ini, dimensi dari pohon ini nggak kelihatan. Saya coba membuang tadi beberapa ranting untuk meringankan lah, menyimpelkan. Contoh ini, tadi waktu panjang ke sini dan ada ini ruang ketutup sekali. Tapi begitu saya buka baru dikit nih Pak, dan nampak. Dan ini pohon kalau untuk model atau gaya ini kan kuintrang. Sedangkan tadi itu ada satu kesatuan antara pohon yang satu dengan yang ini saling menyentuh, akhirnya timbul satu garis siluet, kesannya satu pohon. Jadi si juri tidak bisa menangkap pesan sangat tegas gitu. Kalau ini kan ketahuan ini dua batang, nanti kita timbulkan dua mahkota. Jadi judulnya mengena Pak. Nah itu sebagai pesan yang disampaikan ke juri, kita harus bisa membaca. Oh sama ya dengan Pak Prof ya. Terima kasih. Karena kita pernah belajar satu alma mater ya Mas saya. Cuman itu Profnya lain, kalau saya Profnya juga lain gitu ya. Nah nanti di sini diusahakan setelah kita pruning agak ditebalan dikit. Jadi lebih agak sedikit menonjol mahkotanya. Nah nanti kita diperingan, hanya jangan sekali-kali menampilkan dalam kontes pohon santigi baru di pruning. Kenapa alasannya? Sentuhan, bekas sentuhan rekayasa tangan manusia itu masih biasanya kelihatan kental dan itu mengurangi nilai. Jadi timingnya itu setelah dia tumbuh baru
baru kita tampilkan. Makanya untuk ajang di kontes pameran itu harus pinter-pinternya kita menghitung berapa hari nih jarak yang waktu yang ideal untuk sebuah pohon itu tampil maksimal. Karena hasil sentuhan manusia itu jangan sampai kelihatan di pohon itu. Untuk santigi tergantung tempat. Kalau di Jakarta sebulan udah berani, sebulan kita tampilkan 4 minggu, 3 minggu baru terubus. Jadi jangan sampai bekas-bekas potongan itu kelihatan, itu ditampilkan, itu sangat kelihatan. Nah ya, makanya Kejarnya bulan Mei ya ke Jakarta nih ya. Kayaknya promosi juga di bulan Mei. Emang iya sih sebetulnya ya. Jadi ini ada di sini bagus Pak, ada 2 batang yang tidak sejajar. Dia si batangnya sendiri membuat satu dimensi ini ke belakang kemudian ke depan. Nah di sini ada ruang-ruang. Jadi dimensi itu bukan hanya kita pada ruang-ruang untuk mencapai kedalaman ruang nih. Jadi di dimensi itu di semua bidang tuh ada gitu. Jadi ini sangat bagus flow-nya itu ya. Hanya ini nanti tinggal tebelin dikit, yang lain diperingan nanti lebih nonjol. Begitu juri menilai, kok pesannya tidak dapat gitu. Nah ini pesannya bisa dapat sekarang ya. Itu mungkin Mas Adit penjelasan sekilas tentang ini, nanti setelah finishing kita jelasin lagi. Nah, ya. yang satu lagi dulu Pak. Ya. Sebelum finishing kan balik. Ketika di sini ada mahkota yang kedua, ini ditentukan ini hanya asal rimbun atau memang ending dari batang ini? Itu sama, tetap bikin kita sap-sapan bikin gradasi. Jadi tetap dari batang utama yang ada. Betul. Tidak bikin bulat aja, tapi tetap ada sap-sapan kecil. Kemudian untuk pengaturan bikin awan ya gradasi ini sap-sapan, diusahakan jangan kelihatan sama. Ini besarnya sama dengan ini, sama ini. Ada yang kecil, ada yang besar. Tujuannya apa? Biar kesannya tidak terlalu kelihatan diatur. Yang namanya alami itu, walaupun kita diatur di pohon bonsai itu memang karya seni diatur ya. Tapi bagaimana pada akhirnya hasil rekayasa ini, hasil pengaturan kita nggak kelihatan gitu. Itu sebetulnya. Nah si juri di waktu pameran ya itu kan salah satu yang mewakili komunitas untuk menilai pohon itu juri. Betul. Nah itu harus intinya harus diperhatikan banget tadi. Siap Pak Ujang. Ya. Oke, terima kasih Pak Ujang, boleh dilanjut lagi? Oke. Ya oke ya. Tepuk tangan dong buat Pak Ujang ya. Oke, ini Abah cengar-cengir aja nih. Ayo dong, masa Majalengka nggak ada suaranya? Belum. Siap. Apa? Ayo Abah review tuh. Abah ayo. Enggak. Oke, ini kita balik ya ke Kemuning ya. Ini pohonnya sudah mulai kelihatan perantingannya. Pak, boleh geser kita ke depan, Pak? Nah, ini bisa kita putar dulu nggak? Boleh? Biar teman-teman melihat. Bisa buka dulu. Yuk, rupanya dari. Komen. Abah. Oh, siap. Mungkin agak. Ya, sini dikit ya. Sekarang ya mukanya. Keluar mana? Sini kali. Oke. Coba dibantu, Pak. Tadi kan penjelasan kita ngelihat dari sudut belakang ya. Alasan ini dipendekin adalah karena punya ketinggian sejajar dengan jalur utama tadi ya. Jalur utama ini lebih kuat gitu, karena di sini kan jalur ini lebih kuat. Dominasinya ya. Otomatis di sini harus lebih tinggi, makanya kita cutting di daerah sini. Untuk bikin lanjutan batang ini yang ini. Gitu. Oh gitu. Lanjutannya dari yang sisi depan. Nah, lalu untuk kasus berada yang tadi Pak Teddy bilang, ini kan dominasinya juga kuat nih, makanya aksen ini pertahankan. Untuk aksennya lebih ke natural aja. ngajar naturalnya. Berarti Pak Teddy mantap. Kalau Ya. dipotong nanti kesan alamnya hilang gitu. Kesan alaminya hilang. Jadi alaminya hilang. Nah, lalu untuk bagian yang tengah bagaimana nih ya? Ketinggiannya dengan bagian utama yang di depan tadi, dia akan lebih tinggi atau lebih rendah?
Ya ini nanti bisa kita lihat ya, daerah sini belum ya. Kita Ya. koreksi masalah pemilihan cabang aja dulu. Gitu. Oke, siap. Ya, mana yang nggak kepake sama yang dipakainya. Oke, ada yang mau bertanya nggak untuk Pohon Kemuning? Hah? Oh, sabar Nih tadi Abah nyuruh nih ke belakang, katanya ada yang mau nanya. Tanggung jawab. Oh enggak nanya, saya cuman komen untuk semua yang hadir ya, penyemangat aja. Saya selalu mengatakan berkali-kali bahwa barang kita pemiliknya, terutama yang mengerjakannya juga. Jadi saya sekedar mengingatkan, ada di sini pebonsai yang hasil beli, bangga dengan kepemilikannya seperti yang suka pakai rapia. Yang kedua, ada pebonsai yang asli berkarya sendiri, mencari sendiri. Ketika barang miliknya atau karyanya dihargai orang, itulah kepuasan kita sebagai para pebonsai. Nah makanya saya di dalam kesempatan ini mengapresiasi kepada juri, para juri yang telah bekerja membuktikan bentuk-bentuk atau jenis-jenis penghargaan kepada kita sebagai pemilik bonsai atau sebagai penggarap bonsai. Itu saja, apalagi yang terakhir, harganya mahal kata Pak Teddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Abah ya. Yuk, ada yang mau ini nggak nanya nih soal Kemuning? Hah? Oke. Ya, terima kasih. Ini kan tetap bagaimanapun ini ada masalah di tengahnya. Saya ingin ada jawaban juga karena ini sering ditemui oleh. Maksud saya kalau kiri dan kanan tadi sudah disampaikan oleh Pak bahwa ini lebih besar tentunya berarti harus dominan. Tetapi fungsi yang tengah ini pada akhirnya dia akan menonjol sendiri atau batang-batang itu hanya menjadi pendukung dari dua ikon kiri kanan itu. Ya, terima kasih ya Pak. Nah, ini termasuknya untuk pelengkap aja. Cuman ini nanti kita koreksi bagian ini ada di sini nih, Pak. Mungkin ini bisa lebih pendek gitu. Nantinya. Pelengkap aja. Ya. Asal jangan kita potong dari sini aja, karena kalau jalur ini dipotong, otomatis kan di sini jalur jadi nggak nyambung gitu. Paling nanti dipendekin aja sedikit. Jadi dia larinya jadi aksen ke belakangnya ya. Kalau emang ini dipendekin berarti lanjutannya dari belakang sini Pak. Dari belakang. Ya sebagai pelengkap dimensi ya buat ke belakangnya. Kebetulan kan belum ke arah ke sini Pak. Jadi ngoreksinya nanti bagian luar aja dulu. Oke siap ya. Terima kasih banyak Mbak Nana. Yuk boleh dilanjut lagi dulu. Oke nanti seiringnya berjalan waktu nih kita akan lihat ya hasil akhirnya. Pak Andreas angkat tangan tadi mau nanya Pak? Oh enggak. Oh saya kira mau nanya Pak. Oh Pak Yahya. Oh iya ini dari Ciamis ini ya kan request nih Korwil yang request. Oh ini ya Korwil request Pak nggak boleh ditolak Pak. Benar atau mohon maaf Pak Korwil yang minta ini. Provokator yang nyuruh. Iya. Terima kasih kepada Pak Profesor. Selamat ya. Itu Prabia ya. Jangan atuh. Coba ini sekali-kali kerjain yang ubanan pakai kacamata itu lumayan. Koreksi Pak Ujang. Itu masa yang sekali-kali. Kualat Pak Ujang. Coba ini menurut saya ini kualitas untuk kantigi bagaimana ini Pak? Wah, jadi berubah ini tampilannya. Mana Pak Yem, Pak Yogi? Oh, Pak Yogi mana tuh? Wah, ini dia nih. Coba lihat tadi yang dari awal sampai ya, penampilannya sekarang bedanya gimana? Kelihatan Pengawanan ya. pengawalannya sudah bagus. Mudah-mudahan masuk ke Bahaya nih udah langsung enak ini. Aduh, Pak kalau rambut saya putih mah saya enak nih. Jangan, best friend jangan gitu. Aduh. semoga kalau udah ditangani sama Pak Ujang harga udah naik lagi. Ini bahaya nih. Nih, Boleh tanya sama Pak Jabir nih. ini jadi lemparan ini mikrofon. Ini tanda kompak loh. Oh iya betul.
Saya cuma mengomentari pemilik dari itu saja. Pemiliknya mana Pak Haji? Mana Pak Haji? Mana lagi? Bilang Pak Haji. Bilang. Tadi raut mukanya terlihat cemas sekali gitu baru memulai. Tapi sekarang mulai ceria. Sampai sudah mulai yakin bahwa IDC sudah di tangan. Dan satu lagi Pak Haji Arifin. Kalau tadi Pak Haji Arifin tenang di sini karena nanti jarak. Tapi lama-kelamaan karena teman-teman mulai menyampaikan buliannya gitu. Kemudian lama-lama mendekat, mungkin makin cemas gitu. Kalau diberi kopi saja sama manusia itu aja. Iya itu. Terima kasih. Terima kasih Pak ya. Oke, tepuk tangan dong buat teman-teman PPBI ya. Oke, kita lanjut lagi ke depan. Pak Ujang udah ditagih nih IDC nih di tangan katanya. Oke Pak, ngomong. Oh iya, ya. Ini saya lupa tadi akan menjelaskan ya. Tadi kayak Pak Haji Yaya kelihatan sebelum kita, karena saya di sini memang juga sebagai juri untuk sebuah pohon apa rata-rata semua pohon ya, untuk menampilkan sebuah kesan pohon besar, kita harus berani membuka kerangka yang di dalam. Maksudnya apa? Percabangan, ranting, minimal itu. Banyak kasus pohon itu setelah kita training cabang dengan besar biar imbang, pada akhirnya ditutup lagi dengan daun. Nah itu sebetulnya tidak ada manfaatnya. Kita lihatkan, kita perlihatkan, kita ekspos apa kelebihan pohon itu, batangnya, cabangnya, rantingnya. Mungkin daunnya sebagai penunjang aja, sebagai indikator bahwa pohon ini sehat. Lihatnya apa? Salah satu indikator itu dari daun. Kalau nggak ada daun gimana Pak Ujang di pameran? Nah itu kan pertanyaan juga ya. Jadi nggak yang bertanya gitu. Banyak pohon yang nggak ada daun. Ada yang bertanya Pak Ujang di Indonesia itu kan nggak ada musim gugur. Saya bilang kalau untuk secara seni kita lihatnya harus lebih luas, universal. Jangan selalu oh ini alamnya alam Jawa Barat boleh punya karakter. Contoh ini pohon tropis boleh. Tapi kalau lihat secara universal kita lebih bijak ya. Contoh kalau pohon-pohon yang kelihatan pohon dewasa itu biasanya kerangkanya itu lebih kelihatan, daunnya di ujung-ujung. Jadi kayak gini, kita lihat gerakan percabangan yang ada di dalam itu kelihatan. Ada ruang, ada kedalaman ruang. Karena bonsai itu dilihat dalam satu sudut pandang, tapi dia bisa mencapai kedalaman ruang ke belakang. Coba kalau di sini ribut, pasti nggak kelihatan. Nah itu dengan bikin garis-garis komposisi, kemudian ada ruang-ruang sinesisnya. Dia belajar ke orang Indonesia. Tepuk tangan dulu. Belajar ke orang Indonesia. Orang Indonesia berani menelanjangi, ya, pohon menelanjangi pohon Pak. Jadi kalau di sana itu rata-rata bulat-bulat Pak. Gerak dasar bagus tapi ini tertutup. Nah, kok dia ada ketertarikan pada bonsai Indonesia? Nah ini harus dipertahankan. Ini sebagai jati diri salah satunya ini. Udah punya ciri bonsai Indonesia di luar itu udah terbaca. Nah kita patut berbangga dong ya. Nah ini di pameran teman-teman mungkin salah satu ya apa ya pesan dari saya itulah berani membuka, berani menelanjangin pohon itu, kelebihan pohon itu. Ya itu Pak Sadit. Jadi kalau kita tuh mesti berani kayak gini tuh buang-buangin aja, diperlihatkan lah percabangannya. Jadi kelihatan geraknya. Sekarang kita gini logikanya. Kita bikin gerakan wearing, main cutting gitu. Tapi begitu udah jadi enak dengan tekukan, tutupin dengan daun. Percuma. Sama kalau kita olahraga ya binaraga itu kan olah badan tuh Pak. Wah, enak. Udah jadi kita pakai baju yang gombrang kan nggak kelihatan. Perlihatkan. Inilah kelebihan saya. Dia tuh pengen dilihat gitu loh Pak. Gitu ya. Jadi kayak semacam ini udah jelas, nanti lebih detail lagi Mas Adit, betul. Nah nanti kalau udah numbung itu lebih kelihatan lagi, lebih tajam. Siap ya. Oke. Nah cuma nyinggung sedikit Pak, tadi ada kode nih, katanya IBC sudah di tangan. Nah IBC itu apa Pak? Nah kebetulan Jakarta bulan 5 akan mengadakan hajat promosi lagi. Iya kan nanya dulu IBC, mungkin teman-teman belum tahu ya. Jadi kita itu gini nanti di Jakarta Pak pada bulan 5, kebiasaan dalam satu kontes itu selalu ada basic in show. Untuk keseluruhan show ya pameran. Nanti di Jakarta akan dibagi dua. Yang tingkat pratama, madya, utama itu hanya basic show. Yang prestasi tertinggi. Bintang itu ada namanya Grand Champion.
first runner up sama second runner up. Waduh, gimana lidahnya Pak Ujang? Wah, itu tadi makan roti Mas. Oh iya benar. Sedikit tadi itu. Ya. Nah itu ini satu mungkin baru kali ini Pak diadakan di Jakarta. Kita itu dari pengalaman kita sebelumnya. Terkadang kelas bintang diadu dengan kelas pratama, madya, utama itu kayaknya kurang adil. Betul. Kenapa? Bintang dengan kelas pratama, madya, utama itu berbeda pola penilaiannya. Kalau pratama, madya, utama itu pakai yang 4 kolom, pakai angka. Kalau bintang itu udah feeling. Jadi ini perang antara mungkin perang bumi dengan langit, udah berbeda penilaiannya gitu kan. Gitu Pak. Jadi mari silakan datang ke Jakarta bulan 5. Iya itu aja ya. Oke. Oke. Mungkin pohon-pohon teman yang seleksi di sini silakan. Jangan. Betul. Kalau nonton saja bawa pohonnya Pak. Turun tuh. Oke, full. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Wah, emang nih Korwil Jabar luar biasa ya. Turun semua, benar-benar. Iya, Pak Ujang, terima kasih. Silahkan dilanjut. Nah, kita kembali lagi nih sama Kemuning. Master lagi tuh. Ya. Udah nyampe Temanggung. Oke, ini Si Acong. ini kita masih fokus dengan cabang dan batang bagian luar dulu ya. Habis ini masuk ke wiring. Pak Mona kenapa pulang? Pak Mona. Nih lihat nih.